أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Musalla Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah, mengisi kultum kita pada kesempatan yang singkat ini, kita lanjutkan daripada kajian kita kitab Khawatirul Quraniyah, masih dalam surah An-Nahl, surah 16 di dalam Al-Quran. Supaya nyambung Bapak Ibu, surah An-Nahl ini dari awal kita garis bawahi adalah surah yang sasarannya adalah untuk menceritakan, merinci nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Berbeda dengan surah Ibrahim. Surah Ibrahim lebih berbicara tentang nikmat iman saja. Akan tetapi di dalam surah Al-An'am ini sudah banyak kita lihat temuan-temuan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan melihat apa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, setelah Allah berikan nikmat berupa tata surya, nikmat Allah mengirimkan Rasulnya. Sekarang kita akan melihat ada nikmat yang dibicarakan, yaitu nikmat wahyu Al-Quran dan nikmat hujan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ayat 64 dalam surah An-Nahl ini Allah sampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan tidaklah kami turunkan Al-Quran kepadamu melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena Al-Quran ini adalah nikmat, salah satunya adalah tidak ada keraguan di dalam Al-Quran ini. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada yang harus disangkalkan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Salah satu kelebihan Al-Quran berbanding kitab-kitab yang lain, karena kita di dalam rukun iman kita meyakini salah satunya adalah beriman kepada kitab-kitab. Nah, namun kita meyakini hanya adanya, tapi yang menjadi pedoman hidup bagi kita adalah Al-Quran. Maka Bapak Ibu, Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab yang Allah sempurnakan dengan keterjaminan keasliannya. Dan ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran, kami pula yang menjaganya. Bagaimana Allah menjaganya? Subhanallah, Allah letakkan di kepala-kepala kaum muslimin. Berapa banyak orang menghafaz Al-Quran sampai hari ini. Bahkan tidak sedikit orang menghafaznya sampai kepada tingkatan 30 juz sempurna.
Bagaimana Allah menjaganya? Melalui ulama-ulama kita. Bahkan subhanallah, saking terjaganya Al-Quran ini pun menjadi ibadah ketika membacanya, menjadi ibadah ketika dihafal, beribadah ketika kita pelajari tafsirnya, bahkan beribadah ketika mewakafkan mushaf Al-Quran itu sendiri. Begitulah nikmatnya kita berpedomankan kepada Al-Quran dan menjadi jaminan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jaminannya? Sebagaimana yang beliau sampaikan ketika haji wada, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan kalian dua perkara, dua warisan. Kalau berpegang teguh kepada keduanya, maka jaminan Rasulullah, lan tadillu abada, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa jaminannya? Kitab Allah dan sunnah Rasul SAW. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran pun subhanallah, Allah menetapkan syariat. Sebagaimana Bapak Ibu kita ketahui, setidaknya ketika kita manusia ini terlahir ke dunia, Allah modali kita dengan 3 perkara. Yang pertama ruh, yang kedua jasad, yang ketiga akal. Supaya ketiga-tiganya ini sehat, sehat rohaninya, sehat jasmaninya, sehat akalnya, maka tiga-tiganya perlu dikasih makan. Tak jasad saja yang perlu makan, roh kita juga perlu makan, akal kita pun perlu makan. Bagaimana memberi makannya? Ruh ini perlu makan. Apa makanannya? Ibadah. Kalau jasad jelas makan 4 sehat 5 sempurna. Kalau akal, apa makanannya? Ilmu. Maka semuanya terjawab di dalam Al-Quran melalui syariat yang ada. Allah tetapkan syariat untuk menjaga agama kita ini, termasuk juga Al-Quran. Allah terapkan syariat untuk menjaga harta kita yang ada. Allah menerapkan syariat untuk menjaga ruh kita. Allah menerapkan syariat untuk menjaga keluarga kita. Bahkan Allah menurunkan Al-Quran melalui dengan syariat-syariat yang ada untuk menjaga akal kita agar tetap sehat. Jadi Bapak Saudaraku, inilah suatu hal yang patut kita banggakan. Allah memberikan Al-Quran itu kepada kita sebagai pedoman hidup. Namun alangkah sayangnya, banyak kita justru meninggalkan Al-Quran ini. Padahal dia nikmat yang luar biasa. Sampai-sampai nikmat Al-Quran ini akan kita rasakan sampai ke akhirat kelak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran itu, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran itu hari kiamat kelak akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya. Mungkin selama ini kita hanya menyadari syafaat itu didapatkan melalui salawat kepada Nabi. Betul. Akan tetapi pintu syafaat itu banyak. Ada melalui salawat kepada Nabi, ada melalui Al-Quran, ada yang melalui wafat di Madinah, ada melalui doa setelah azan. Ya. Bahkan Bapak Ibu ini dijamin oleh Rasulullah. Rasulullah minta setiap azan berkumandang, jawab azan itu, lalu tutup dengan salawat kepada beliau, lalu doakan beliau untuk mendapatkan wasilah. Karena wasilah itu hanya satu orang yang mendapatkannya.
Sebanyak ini manusia, Allah hanya memberi wasilah kepada satu orang saja. Dan kata Rasulullah, aku ingin mendapatkan wasilah itu. Lalu kita doakan Rasulullah dapat wasilah itu. Apa balasannya? Aku beri kalian syafaat. Makanya doa setelah azan itu bunyinya, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Wahai Allah yang memiliki seruan yang sempurna ini, wassalatil qa'imah, waktu salat pun telah didirikan, ati Muhammadanin wasilah, berikanlah kepada Muhammad wasilah wal fadilah, keutamaan, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, dan bangkitkanlah beliau di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Jadi doa setelah azan itu sejatinya kita mendoakan Rasulullah mendapatkan wasilah. Lalu apa balasannya untuk kita? Balasannya untuk kita adalah Rasulullah memberikan syafaat untuk kita. Subhanallah. Ya, berarti tidak hanya salawat saja untuk mendapatkan syafaat. Ternyata banyak jalan untuk mendapatkan syafaat dari jalan yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi dengan nikmat hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 65 Allah sampaikan, wallahu anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah lah yang menurunkan dari langit itu air, fa ahya bihil arda ba'da mautiha, dan Allah hidupkan makhluk-makhluk yang ada di bumi dengan air itu setelah layunya, setelah matinya. Apa jadi kalau kita tidak jumpa dengan air? Jangankan untuk keperluan makan minum, untuk beribadah saja kita tidak bisa. Karena salah satu media taharah kita adalah dengan air. Untuk mensucikan kita dari najis, air. Untuk mensucikan kita dari hadas, air. Subhanallah. Maka di ayat lainnya juga Allah sampaikan, awaman kana maitan fa ahyainahu, dan apakah orang sudah mati kemudian dia kami hidupkan. Dengan apa Allah hidupkan? Dengan air. Bahkan Bapak Ibu, saking nikmatnya Allah memberikan air ini, kita diberikan tempat di mana mudah menemukan air, berbanding dengan saudara kita di belahan bumi lain yang sulit mendapatkan air. Saya teringat Bapak Ibu, di musim haji kemarin, mungkin Bapak Ibu juga ada tahu, ada sebagian jamaah yang mereka tertunda keberangkatannya dari Muzdalifah ke Mina, berjemur di bawah terik matahari. Disitulah mereka merasakan hikmah. Ustaz, sejak kejadian itu hikmahnya di kami, hargailah air yang telah Allah berikan kepada kita. Karena apa? Ada yang sebahagian karena air itu jauh untuk diambil, bukannya tidak ada air, ada. Tapi karena jauh, karena sengatan terik matahari, cukup mereka kumpulkan bekas-bekas minum yang ada. Itu sedihnya. Makanya kadang-kadang air yang kita minum dari kemasan itu, kadang kita minum separuh, kita buang. Kita minum separuh, kita buang. Padahal itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Belum tentu di belahan lain orang bisa merasakan nikmat minum kepada kita. Jadi Bapak Saudaraku, memang kita gandingkan dua ini, di menambah rincian nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang pertama nikmat Al-Quran, maka syukurilah Al-Quran ini terpelihara. Al-Quran ini tidak ada keraguannya. Al-Quran ini menjadi syafaat bagi kita. Dan Al-Quran ketika kita berpedoman ke sana, jaminan oleh Rasulullah tidak akan sesat selama-lamanya. Kemudian dengan nikmat air yang ada,
Allah menghidupkan daripada kematian-kematian. Tanaman pun perlu air, ya. Binatang, hewan perlu air, bahkan kita pun manusia pun perlu dengan air. Toh konon di dalam badan kita ini lebih dominan mengandung air. Itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita melalui ayat-ayat yang Allah sampaikan di dalam surah An-Nahl ini. Dan sepatutnya nikmat yang kita dapatkan ini kita manfaatkan dengan baik untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian lakum min hubba du'a subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.